Munculnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salah satu tanda kiamat besar adalah munculnya Imam Mahdi. Ahlus Sunnah memahami Imam Mahdi sebagai berikut. Di akhir zaman akan muncul seorang laki-laki dari Ahlul Bait. Allah memberi kekuatan kepada agama Islam dengannya. Dia memerintah selama 7 tahun, memenuhi dunia dengan keadilan serta keadilan setelah sebelumnya dipenuhi oleh kezaliman dan kezaliman. Umat di zamannya akan diberikan kenikmatan yang belum pernah diberikan kepada selainnya. Bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, langit menurunkan hujan, dan dilimpahkan harta yang banyak. Orang ini mempunyai nama seperti nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan nama ayahnya seperti nama ayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi namanya Muhammad atau Ahmad bin Abdullah. Dia dari keturunan Fatimah binti Muhammad dari anaknya Hasan bin Ali radhiyallahu anhum. Di antara ciri-ciri fisiknya adalah lebar dahinya dan mancung hidungnya. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Al-Mahdi akan muncul dari arah timur, bukan dari Sirdab Samira, sebagaimana yang disangka oleh kaum Syiah Rafidhah. Mereka menunggu sampai sekarang, padahal persangkaan mereka itu adalah igauan semata. Pemikiran yang sangat lemah dan gila yang dimasukkan oleh syaitan. Persangkaan mereka tidak mempunyai alasan baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, bahkan tidak sesuai dengan akal yang sehat. Di antara dalil dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih tentang munculnya Al-Mahdi adalah sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, Al-Mahdi akan keluar di akhir kehidupan umatku. Allah akan menurunkan hujan kepadanya sehingga bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Diberikan kepadanya harta yang melimpah, semakin banyak binatang ternak, dan pada saat itu umat semakin mulia, dan ia memerintah selama 7 atau 8 tahun. Dan juga sabda beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, Al-Mahdi berasal dari Ahlul Bait. Allah memperbaikinya dalam 1 malam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Al-Mahdi berasal dari keturunanku, dari anak Fatimah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak akan lenyap atau tidak akan sirna dunia ini hingga bangsa Arab dipimpin oleh seorang laki-laki dari keturunanku yang namanya sama seperti namaku. Dalam riwayat yang lain disebutkan, dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Bagaimana dengan kalian? Apabila Nabi Isa bin Maryam turun kepada kalian, sedangkan imam kalian dari kalangan kalian sendiri.
Hadis ini menunjukkan bahwa Imam Mahdi adalah sebagai imam kaum muslimin pada waktu itu, termasuk Nabi Isa alaihi salam bermakmum kepadanya. Hadis-hadis tentang Imam Mahdi mutawatir disalin dari kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah penulis Yazid bin Abdul Qadir Jawas, penerbit Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Keluarnya Dajjal. Pemahaman Ahlus Sunnah tentang Dajjal sebagai berikut. Yang pertama, siapakah Dajjal? Dajjal adalah seorang anak Adam yang mempunyai ciri-ciri yang jelas, akan dapat dikenali oleh setiap mukmin apabila ia telah keluar, sehingga mereka tidak terkena fitnahnya. Fitnah Dajjal adalah fitnah yang paling besar di muka bumi. Yang kedua, di antara ciri-ciri Dajjal, seorang yang masih muda, wajahnya merah, pendek, kakinya bengkok, rambutnya keriting, mata sebelah kanannya buta, menonjol keluar bagaikan buah anggur yang mengapung. Di atas mata kirinya ada daging tumbuh tertulis di antara kedua matanya Kaf, Fa, dan Ro, yaitu kafir. Dapat dibaca oleh setiap mukmin yang bisa baca tulis dan yang tidak bisa baca tulis. Dajjal adalah seorang yang mandul, tidak mempunyai anak. Nabi SAW bersabda yang artinya, tidak ada seorang nabi pun kecuali telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal yang buta sebelah lagi pendusta. Ketahuilah bahwa Dajjal matanya buta sebelah, sedangkan Allah tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya Kafaro, yaitu kafir, yang mampu dibaca oleh setiap muslim. Lalu yang ketiga, tempat keluarnya Dajjal. Dajjal akan muncul dari arah timur, dari Khurasan, sekarang terletak di Iran Timur, dengan diiringi 70.000 orang Yahudi Asbahan, sebuah kota di tengah Iran. Yang keempat, tempat yang dimasuki Dajjal. Dajjal berjalan di muka bumi dengan secepat seperti hujan yang ditiup angin. Ia masuk ke setiap negeri kecuali Makkah dan Madinah, karena kedua kota tersebut dijaga para malaikat. Ketika ia tidak dapat masuk Madinah, maka kota Madinah berguncang 3 kali, lalu keluarlah orang kafir dan munafik. Kaum munafik laki-laki dan perempuan keluar menuju Dajjal. Dalam riwayat lain, keluarlah orang munafik laki-laki dan perempuan, dan fasik laki-laki dan perempuan menuju Dajjal. Itulah Yaumul Khalas, hari pembalasan. Di riwayat yang lain, Dajjal tidak dapat masuk ke 4 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, dan Masjid At-Tur. Yang kelima, keberadaan Dajjal di muka bumi. Dajjal berada di muka bumi selama 40 hari. Sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti sepekan, dan sisanya seperti hari-hari biasa. Yang keenam, fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal merupakan fitnah yang paling besar sejak Allah ciptakan Adam sampai hari kiamat. Dajjal membawa 2 sungai yang mengalir, salah satunya terlihat air putih, dan yang lainnya terlihat api yang menyala-nyala. Apabila seseorang mendapati hal itu, hendaklah ia masuk ke sungai yang tampak api. Pejamkan mata, tundukkan kepala, minumlah,
itu adalah air yang sejuk. Dajjal mengaku sebagai Rabb, menyuruh hujan untuk turun, lalu turun, menyuruh bumi untuk menumbuhkan tanaman, lalu tumbuh tanaman, menghidupkan orang mati dan yang lainnya sebagai fitnah bagi kaum muslimin. Yang ketujuh, dibunuhnya Dajjal. Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam di Bablud, suatu desa di dekat Baitul Maqdis di Palestina. Kedelapan, penjagaan diri dari fitnah Dajjal. Yang pertama, berlindung kepada Allah dari fitnahnya setiap selesai dari tasahud akhir setiap solat. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, apabila seseorang di antara kalian telah selesai tasahud akhir, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 hal, dari azab jahanam, dari azab kubur, fitnah hidup dan mati, serta dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Inilah doa perlindungan supaya terhindar dari fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal yang dibaca setelah tasahud akhir setiap salat adalah sebagai berikut: Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan mati, serta dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Yang kedua, menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, dia terjaga dari fitnah Dajjal. Pada riwayat yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa di antara kalian yang mengetahui fitnah Dajjal, maka bacalah beberapa ayat pada awal surat Al-Kahfi, karena sesungguhnya itu akan melindungi kalian dari fitnahnya Dajjal. 3. Menjauhi tempat fitnah dan tidak mengikutinya. Yang keempat, tinggal di Makkah dan Madinah. Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim menukilkan perkataan Al-Qadi Iyad rahimahullah. Hadis-hadis tentang Dajjal merupakan hujjah Ahlussunnah tentang kesahihan adanya Dajjal, bahwa ia merupakan sosok tertentu yang dengannya Allah menguji para hambanya. Allah membekalinya dengan kemampuan untuk melakukan banyak hal, seperti menghidupkan mayat yang telah dibunuhnya. Ia, Dajjal, seolah-olah dapat menciptakan segala kemewahan dunia, sungai-sungai, surga dan neraka, tunduknya segala kekayaan bumi padanya. Memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka terjadilah hujan. Memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuhan, maka tumbuhlah. Semua itu atas kehendak Allah. Kemudian ia dilemahkan sehingga tidak mampu untuk membunuh seorang pun juga dan membatalkan perintahnya. Akhirnya terbunuh di tangan Nabi Isa bin Maryam. Isa bin Maryam, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Pemahaman ini ditentang dan diingkari oleh Khawarij dan Jahmiyah serta sebagian dari kaum Mu'tazilah. Disalin dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, penulis Yazid bin Abdul Qadir Jawas, penerbit Pustaka Imam
Asy-Syafi'i. Oke sahabat Kafah Motivasi yang dirahmati Allah, segitu aja pembahasan dari kami, admin Kafah Motivasi. Semoga bermanfaat. Wabil khusus untuk diri pribadi, umumnya untuk semua orang. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Kebenaran hanyalah hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan ada dalam diri pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.